tidak dicakup. Katanya kan mencakup semua, mencakup fil ma'ani tapi tidak mencakup fil ahruf. Karena huruf hijaiyah tidak semuanya terdapat di dalam suratul Fatihah. Ada 7 huruf yang tidak terdapat di dalam suratul Fatihah yang disebut dengan huruful zulmaniyah atau huruf kegelapan. Akan jelaskan dari awal Fatihatul Kitab, karena ini yang akan kita baca berulang kali. Ini yang akan kita ambil dan kita pakai di dalam sholat setiap hari. Kalau nggak paham makna Bismillahirrahmanirrahim, karena makna ma'anil Quran kulluha yastamil fi Fatihatul Kitab. Makna Al-Quran secara menyeluruh terdapat di mana? Di suratul Fatihah. Wa makna Al-Fatihah terdapat di dalam ayat yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita meyakini, ya kan? Apa ayat pertama? Bismillahirrahmanirrahim. Semua yang terkandung 7 ayat tadi terdapat dalam Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita jelaskan kenapa terdapat dalam Bismillah. Dan Bismillah dalam mazhab Imam Syafi'i adalah ayat fi kulli suratin. Ayat di setiap surat. Jadi membaca Bismillah hukumnya wajib. Apalagi di sholat, waktu sholat Fatihatul Kitab membaca Bismillah hukumnya wajib. Karena termasuk ayat. Berarti kalau nggak baca Bismillah kurang 1 ayat. Paham ya? Kecuali di dalam suratul Bara'ah atau suratul Taubah. Membaca Bismillah hukumnya apa? Haram menurut Imam Romli, makruh di pertengahan. Makruh indah Ibnu Hajar di awal, mubah di pertengahan. Ada khilaf antara Ibnu Hajar dan Imam Romli. Ala kulli hal, dua-duanya tidak dibaca di awal kitab dan bukan termasuk ayat di dalam surat At-Taubah. Dan pembedaannya kalau kita perhatikan, Bismillah awalnya dimulai dengan apa? Kasrah. Coba buka surat At-Taubah, apa awalnya? Bara'atun minan nas. Ba'nya biharakatil fat. Beda ya? Beda sedih. Apa sesuatu yang diciptakan, apa sesuatu yang Allah inginkan terjadi begitu saja. Habib biasa menulis, ya, biasanya nulis Habib selalu tulis tanggal. Tiba-tiba Habib nggak nulis tanggal, pasti ada tujuannya nggak? Karena Allah maksum, Allah sangat tersucikan dari sifat lupa. Mustahil Allah lupa. Itu mau katakan Allah lupa. Kalau kita manusia masih lupa, Allah tak, abadan. Kalau kita mengatakan Allah lupa, haram tidak? Kafir tidak? Kafir. Itu yang pertama. Asalnya Fatihatul Quran. Tadi Fatihatul Kitab. Yang kedua Fatihatul Quran. Fatihatul Quran bermakna pembukaan daripada Al-Quran. Lima qaddamna hazwal qudza bil qudza wa salis wa rabi ummul kitab wa ummul Quran. Yang ketiga dan keempat apa? Ummul Kitab, ibunya dari semua kitab. Yang keempat Ummul Quran. Udah 4 ya. Wa hadis la yaquluna ahadukum Ummul Kitab falyaqul Fatihatul Kitab la aslan lahu bal qad sabata fi sihah. Ada hadis yang mengatakan, di sini dijelaskan. Hadis ini diriwayatkan akhrajahu Daraqutni wa sahahahu min hadis Abu Hurairah marfu'an idza qara'tum alhamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim innaha ummul Qur'an wa ummul kitab wa sab'ul masani. Nah, hadis yang menguatkan, kalau ada pendapat yang menguatkan ummul kitab dan ummul Qur'an dan sab'ul masani, hadis dari riwayat Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Darul Qutni marfu'an. Tadi yang kalau ada hadis seperti yang di atas tadi, la yaqulu ahadukum ummul kitab, ini enggak ada aslinya lah. Kalau ada yang mengatakan jangan kalian berkata ini ummul kitab, falyaqul Fatihatul Kitab, maka katakanlah Fatihatul Kitab, itu enggak ada asalnya sama sekali itu hadis. La aslulahu bal qad sabata fi sihah tasmiyatiha. Karena telah terbukti ditetapkan di dalam hadis sahih yang tadi yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an,
yang dikeluarkan oleh Daruqutni marfu'an, apa bilangnya? Iza qara'tum alhamdulillah faqra' bismillahirrahmanirrahim innahu ummul Qur'an wa ummul kitab wa sab'ul masani. Jadi 3 dari hadis Abu Hurairah kita dapat simpulkan 3 ummul Quran, ummul kitab dan sab'ul masani. Tapi kita baru bahas ummul Quran dan ummul kitab. Udah berapa jumlahnya? 4. Wa samaitu bidzalika li'anna ibtida' kitab aw tilawa aw nazulan kul aw salabiha wa ma bala. Karena pertama, ya kan? Kalau kita buka Al-Qur'an yang pertama kita lihat suratul Fatihah. Kama qala al-alama al-maqdud ma'ani allati fil Qur'an. Minas sana 'ala Allah bima huwa ahlu wa min at-ta'abbud bil amri wan nahi wa min al-wa'id amma sana fa zahir amma ta'abbud wa man alhamdulillah li'annahu lit-ta'lim fal yuqdar amru yufiduhu wal amru ijabi yalzamuhu nahi an didi fil jumlah wa la nara fihi ba'san aw min ihdinas siratal mustaqim in uridu biha millatul islam aw min takdiri qul bismillah wa min ta'khiri muta'alliqahu wa man iyyaka na'budu fa innahu ikhbar an takhsisi bil ibadah wa hiya tahaqqaq bil ubudiyyah birtisam ma amara sayyid aw naha fa yadul fil jumlah annahum muta'abbidun. Jadi kenapa disebut juga sab'ul masani? Ya, ummul kitab, ummul Quran, sab'ul masani. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Fatihah yasmil kul. Ada semua dalam surat. Sana maujuda. Ya kan? Alhamdulillahirabbil, pujian kepada Allah terdapat di dalamnya. Bima huwa ahlu wa minha ummul qura. Kama qala alal maghazidil ma'na. Maksudnya yasmil kullu ma'anil Quran fi fatihatil kitab. Yasmil, makna yasmil mencakupi apa yang terdapat di dalam Al-Quran, terdapat di dalam Al-Fatihah. Di antaranya pujian-pujian kepada Allah bima huwa ahlu minat ta'abbud. Ya kan? Karena pujian kepada Allah adalah bentuk penghambaan seorang hamba. Wa bil amri wa nahi, ya kan? Perintah dan larangan. Ada enggak? Iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim. Ya kan? Ada perintah dan ada larangan di dalam Fatihatul Kitab. Wa minal wa'd wal wa'id. Ya kan? Ada peringatan yang sangat jelas. Wa masana fa zahir wa ma ta'abbud wa ma minal hamdulillah liana ta. Paham ya? Karena amal wa'id faqul an'amtu alaihim ghairil maghdubi. Amal wa'd wal wa'id bil ayat. Paham enggak maksudnya? Sana di mana kalimatnya? Alhamdulillah. Amar di mana? Iyyaka na'budu. Hah? Paham? Min akhbar tahsil bil ibadah. An-nahi fa bi jumlah nama min ta'bud. Nahi ya kebalikannya, kalau enggak mengerjakan maka dia menjadi larangan dan menjadikan hukuman. Wa'ad wal wa'id bidalil ini an'amtu alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ama yaumuddin ay jaza. Yaumuddin bermakna balasan. Wal muhzi amma mayasir aw mayadur wa huwa shawab wal ighab. Wa inna makanat maqasid hadhihi li anna bi'satur rasul wa inzalul kitab rahmatan lil ibad wa irsadan ila ma yashliluhum ma'asan wa ma'adan wa dzalika bi ma'rifah miqdar rasul ni'am ihadan wa imdadan. Kenapa? Wa in kanat maqasid ya Nabi satu tujuan diutusnya Nabi dan diturunkannya kitab rahmatan lil ibad. Ya kan? Bukan untuk mempersulit manusia, tapi memberikan kasih sayang kepada manusia, kepada hambanya. Wa irsadan, agar menjadi petunjuk. Ma yaslahuhum, menjadi petunjuk yang memudahkan mereka dalam urusan-urusan kehidupan hari-harinya, dan sebagai bekal kelak bagi hari yaumil akhir. Udah? Tadi baru berapa itu? Wasabul masani. Hah? Sebelum kita lanjutkan, Habib akan mengatakan falima saqata. Dan ini di dalam surat Al-Fatihah ada berapa huruf yang tidak ada? Ada 7 huruf. Apa ya?
Apa ya? Sa, wal jim, wal kha, wal zai, wal sin, wal dha, wal fa. Ulangin. Ayo semua ulangin. Sa, wal jim, wal kha, wal zai, wal sin, wal dha, wal fa. Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak kenapa 7 huruf ini nggak masuk? Ada yang tahu nggak? Karena ini 7 huruf disebut dengan huruf harfun zulmaniyah. Huruf kegelapan yang melambangkan ugubah atau melambangkan tentang perkara-perkara yang buruk. Jadi dibersihkan dari surat Al-Fatihah. Berkata wali maulana Alama Fakhruddin Ar-Razi. Dan berkata tuanku yang sangat membanggakan dalam agamanya Fakhruddin Ar-Razi, fi hadzal maqam kalam laisa lahu fi tahqiq adnal ilmam haitsu ja'ala sabab al-isqat hadzal huruf annaha mus'iratun bil azab. Kenapa? Allah menurut pandangan dia fil haqiqah itu dihilangkan, tidak dicakup. Katanya kan mencakup semua, mencakup fil ma'ani tapi tidak mencakup fil ahruf. Karena huruf hijaiyah tidak semuanya terdapat di dalam suratul Fatihah. Ada 7 huruf yang tidak terdapat di dalam suratul Fatihah yang disebut dengan huruful zulmaniyah atau huruf kegelapan atau huruf kegelapan. Dijelaskan satu persatu karena melambangkan tentang azab. Fasa tadullu al sabut. Wal jim awalul harfun minal jahannam. Wal jim awalu harfun minal jahannam. Awal harf. Dan jim huruf pertama dari jahannam. Wal kha yas'ur bil hizzi. Hizzi hina. Ha. Wal zai wal sin min zafir wa sakhiq. Binasa sahih, merugi, isakan nangis, isakan tangis sahih, merintih, tangisan rintihan sahih. Ya. Awal zai tadi zafir, binasa. Sahih tangisan. Ada juga yang bilang zai dari zakum musin minasaqa, celaka. Wa dha awal dhil fi qouli ta'ala in talaqu ila zilli zil salasatu su'aib. Ayat surat Mursalat ayat 30. Wal fa alal firaq, perpisahan. Tsumma qala fa inna qalu la harfun minal huruf illa wa mazkur fi ismi syai'in yujibu naw'an minal azab fala yabqa lima dzakartum fa'idatun fataqul fa'idatu fihi annahu fi sifati jahannam laha sab'a abwab likulli babin minha juz'un maksum. Surat Al-Hijr ayat 44. Sungguhnya kalau masih kita meragukan, coba kita tarik lagi ke surat Al-Hijr ayat 44. Laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maksum. Memiliki 7 pintu. Mau masuklah pintu yang mana? Siapa yang mau masuk? Habib enggak, kalian aja duluan. Habib jangan. Dan mudah-mudahan kita semua terselamatkan dari ini 7 pintu. Karena pintu jahannam ya. Summa innahu ta'ala asqata sab'atul huruf min hadhihi surah wa hiya awail al-fat dalla 'alal adzab tanbihan alla anna man qara'a hadhihi surah wa amana bihi wa arafa haqiqaiha sara aminan min darakati sab'in fil jahannam intiha. Perkataan Fakhruddin. Jadi maksudnya digarisbawahi oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, siapa orang yang membaca ini suratul Fatihah biha wa amana biha dan beriman kepadanya, wa arafa haqaiqaha dan mengetahui kedudukannya, sara aminan, maka dia akan diamankan oleh Allah dari 7 pintu neraka jahannam tadi.
Karena nggak ada tuh ya. Tapi ta'rif. Apa syaratnya tadi? Ada 3 syaratnya. Amina biha. Sebelum amina man qara'a wa amina wa arafaha ga'iga. Nggak cukup hanya membaca ternyata. Harus mengimani dan mengetahui hakikatnya. Jadi kalau ilmu hakiki nggak perlu, sangat capek kalau syariat terus. Kata Imam Abi Hasan As-Sazali, man dalla an-nas 'ala al-ibadah faqad ahda at-tariq, man dalla 'ala Allah faqad asaba at-tariq. Kalau kalian ngajak manusia kepada ibadat, kalian akan ajak mereka pada kelelahan. Tapi ajak mereka pada pengenalan kepada Allah. Nggak perlu disuruh lagi, mereka akan beribadah kepada Tuhan. Kenalkan dulu sama Sang Pencipta. Kenalkan dulu sama Sang Maha Pengasih. Kenalkan dulu sama Sang Maha Pemurah. Kenalkan dulu sama Sang Maha Kaya. Kenalkan dulu sama Sang Maha Dermawan. Kenalkan dulu bahwa Allah yang memiliki kuasa dan alam semesta di bawah genggamannya. Yaf'alu ma yurid. Allah berkehendak melakukan apapun bagi apa yang dikehendakinya. Wa khazainhu bainal kafi wan nun. Dan pembendaharaannya tinggal di antara al-kaf wan nun. Tinggal berkata kun, terjadi maka terjadi. Apa yang bisa menghalanginya? Tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Tidak ada satupun yang bisa membatasi ruangnya. Tidak ada satupun di alam yang mampu mengalahkan kebesarannya. Tidak ada yang mampu untuk menutupi kebesarannya. Wallahu Rabbi Jalla fil ula.